Halo guys, shalom buat teman-teman teens dari MKD Families. Apa kabarnya semua? Kak James harap hari ini kita semua bersuka cita dan patut mengucap syukur karena kita masih dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik saja. Dan hari ini juga hari yang spesial, yaitu kita mau beribadah bersama dengan Tuhan. Dan pastinya kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa, yang pasti jadi berkat bagi teman-teman semua. Oleh karena itu, yuk Kak James ajak tuh semuanya persiapkan diri baik-baik, persiapkan hatimu yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Oleh karena itu, Kak James mau ajak untuk teman-teman semua, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara pada setiap kami Tuhan, supaya kami dapat mengenal-Mu lebih lagi, dapat mengenal kebenaran-Mu lebih lagi Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin lebih baik lagi karena Tuhan mengasihi kami dan kami juga mengasihi-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman teens, hari ini Kak James akan membawakan tema yaitu waste it wisely. Apakah yang dihabiskan dengan bijaksana? Ada satu hal, tentunya banyak hal ya teman-teman, tapi hari ini Kak James akan bicara tentang satu hal yang teman-teman harus habiskan itu dengan cara yang bijaksana. Yaitu ada satu pertanyaan penting. How to discipline in time managing. Jadi hari ini kita akan belajar teman-teman bagaimana kita mempergunakan waktu dengan bijaksana. Kak James akan ajak teman-teman baca kebenaran firman Tuhan dari Efesus 5. Ayat 15 yang berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif, seperti orang arif." Dan ayat 16-nya, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Sekali lagi, Kak Jos bacakan. Efesus 5 ayat 15, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat." Jadi teman-teman, dari ayat ini kita mengerti bahwa orang bebal itu, mereka tidak pandai dalam menggunakan waktu yang ada. Bahkan mereka menyia-nyiakannya. Akan tetapi orang yang arif, yaitu orang yang bijak di dalam Tuhan, dia mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kondisi saat ini, hari-hari ini adalah jahat teman-teman. Kita akan belajar bersama-sama. Tahukah teman-teman, Tuhan memberikan kepada semua orang waktu yang sama setiap harinya. Setuju ya teman-teman ya? Setiap orang punya waktu yang sama, satu hari 24 jam, 24 jam kali 7 dalam seminggu, dan terus bahkan sampai selama-lamanya, waktu setiap manusia itu pasti sama. Akan tetapi, ada orang yang dapat menyelesaikan lebih banyak hal daripada orang lain. Betul nggak teman-teman? Waktunya sama, akan tetapi ada orang lain yang mungkin bisa bekerja lebih banyak daripada orang yang lainnya lagi. Nah, teman-teman, ini menunjukkan bahwa semua ini tergantung kepada kita bagaimana kita menggunakan waktu. Perbedaannya tergantung pada cara mereka mempergunakan waktu mereka. Setuju ya teman-teman ya? Jadi bukan masalah waktunya berapa banyak, akan tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan teman-teman harus ingat bahwa waktu adalah pemberian Tuhan. Time is God's gift. Setuju ya teman-teman ya? Setiap orang diberikan waktu yang sama, itu adalah pemberian Tuhan. Dan kemudian, time is limited, terbatas teman-teman. Dan tidak bisa terulang kembali. Tidak ada yang bisa balik ke masa lalu. Sampai saat ini, Kak James melihat belum ada yang bisa menciptakan mesin waktu, meskipun kita sering sekali dengar cerita tentang itu. Tetapi teman-teman, waktu itu pasti terbatas dan tidak bisa terulang kembali. Dan apa sih yang harus kita pelajari mengenai waktu ini teman-teman? Firman Tuhan ajarkan di dalam Mazmur 90 ayat 12, bahwa ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi teman-teman, orang yang bijaksana, yaitu adalah orang yang
menghitung hari-harinya. Apa sih maksudnya? Dia tahu betul apa yang dia lakukan setiap harinya, dan dia tahu bagaimana dia menghabiskan waktunya. Itulah orang yang bijaksana. Oleh karena itu, mari kita bahas how to managing time wisely. Gimana sih caranya kita bisa bijaksana dalam mengatur waktu? Yang pertama teman-teman, kita belajar set your plan. Teman-teman harus bikin plan. Yang namanya plan pasti ada tujuan. Betul ya teman-teman ya? Goal, tujuan atau goal itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena orang yang gagal membuat rencana, dia nggak bikin plan teman-teman. Orang yang gagal membuat rencana adalah orang yang merencanakan kegagalan. Pikirkan baik-baik teman-teman. Kalau kita tidak punya rencana dalam hidup kita, dengan kata lain, kita adalah orang yang merencanakan kegagalan. Karena kita nggak berbuat apa-apa. Kita nggak mengejar apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman harus tentukan dulu apa yang teman-teman mau kerjakan, apa yang teman-teman mau capai. Seperti contoh sangat sederhana. Saya harus mengerjakan tugas A dan B dalam minggu ini. Minggu ini tugas A dan B harus selesai. Itu adalah goal yang teman-teman tetapkan. Itu contohnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa set your plan ya teman-teman ya. Pikirkan baik-baik apa sih yang harus dicapai dalam waktu tertentu teman-teman. Dan kemudian kalau teman-teman sudah set your plan, yang kedua adalah teman-teman harus setting priority. Teman-teman harus menentukan prioritas teman-teman semua. Jadi prioritas itu berbicara teman-teman adalah mana sih yang lebih penting yang harus dikerjakan lebih dahulu. Karena pasti banyak yang kita bisa kerjakan, atau mungkin teman-teman punya banyak hal yang harus dikerjakan dan semuanya harus selesai. Akan tetapi teman-teman harus mengerti bahwa ada prioritas yang harus teman-teman atur dalam mengerjakannya. Akan tetapi Kak James mau sampaikan bahwa prioritas yang pertama, yaitu yang terutama adalah persekutuan teman-teman dengan Tuhan. Seperti saat teduh. Kenapa sih penting banget prioritas ini? Kenapa sih penting banget kita awali semuanya dengan bersekutu dengan Tuhan? Karena begini teman-teman, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat, akan memberikan kita kepandaian, ide, jalan keluar. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman mencari Tuhan, ada satu masalah, teman-teman mencari Tuhan, mencari jawaban di kaki Tuhan, Tuhan akan menunjukkannya. Teman-teman akan mengalami itu. Jadi yang pertama ini tidak boleh dilangkahi, yaitu adalah persekutuan dengan Tuhan. Mulailah segala sesuatu dengan tanya Tuhan. Tuhan, aku harus kerjakan yang mana? Yang A, yang B, yang C? Lalu bagaimana Tuhan cara mengerjakannya? Ambil waktu teman-teman sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban lewat hati, berbicara kepada hati kita. Bahkan kita tiba-tiba bisa aja terbuka pikirannya, karena Tuhan pasti bekerja. Lalu prioritas berikutnya teman-teman, yaitu adalah kembali lagi, mana yang lebih penting. Nah, Kak James tidak mengajarkan, oh harus ini dulu, harus ini dulu, lalu kemudian ini, lalu itu. Enggak teman-teman, tapi teman-teman yang tahu sendiri apa yang harus teman-teman lakukan, asalkan teman-teman ingat kata-kata ini, mana yang lebih penting. Setuju ya teman-teman ya? Jadi jangan lupa, utamakan Tuhan, kemudian tanya Tuhan sambil berpikir dengan pertimbangan yang baik, mana ya yang lebih penting. Itulah yang teman-teman harus kerjakan. Kemudian yang ketiga teman-teman, complete step by step. Sama-sama bilang, ikutin Kak James. Complete step by step. Betul sekali teman-teman. Teman-teman harus mengerjakan semuanya step by step. Jangan terburu-buru teman. Jangan terburu-buru. Kenapa? Karena kalau terburu-buru pasti berantakan. Dan juga jangan campur aduk. Ada tugas yang A belum selesai, tapi teman-teman udah kerjakan tugas yang B. Tidak boleh seperti itu teman-teman. Kak James ingin mengajarkan bahwa teman-teman harus selesaikan satu persatu. Itu jauh lebih efektif dan percayalah itu akan lebih cepat menyelesaikan semua pekerjaan kita teman-teman. Jadi jangan terburu-buru, jangan campur aduk, selesaikan step by step. Amin. Kemudian yang terakhir, ini yang menurut Kak James sangat penting dan mungkin ini paling sulit juga untuk kita lakukan, yaitu adalah disiplin. Sama-sama bilang disiplin. Disiplin. Betul teman-teman. Disiplin ini berbicara tentang penguasaan diri. Nah teman-teman, kita bisa saja sudah menetapkan rencana A, rencana B,
kita udah set prioritas kita, dan juga kita udah selesaikan satu persatu. Akan tetapi yang satu ini nggak boleh terlupakan, teman-teman. Teman-teman harus disiplin. Artinya apa? Sekarang lakukan, nanti juga lakukan. Dan apalagi teman-teman, kita nggak boleh suka menunda-nunda, teman-teman. Kalau udah tahu harus kerjakan ini sekarang, ada waktunya bisa mengerjakan. Kerjakan itu, teman-teman. Jangan mengulur-ngulur waktu. Lalu ini juga sangat penting, teman-teman. Buang hal yang sia-sia. Apa sih hal yang sia-sia? Pasti teman-teman udah tahu semua apa itu hal yang sia-sia. Nah, kesampingkan itu semua, teman-teman. Kejarlah prioritas teman-teman. Jangan lupa ada tugas yang harus kita kerjakan, dan kita harus mengerjakannya sesuai waktu yang ada. Artinya apa? Kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin, tidak dengan sia-sia. Jadi teman-teman, kuasailah dirimu, jadilah pribadi yang disiplin, supaya kita bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Ingat kembali teman-teman, bahwa hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Statement terakhir, Kak James ingin tegaskan lagi bahwa orang yang bijak adalah orang yang mengatur waktu dengan baik. Kira-kira sekiranya firman kali ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua, dan Kak James rindu kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Karena jika kita sudah menjadi pribadi yang bijak dalam mengatur waktu, percayalah teman-teman, pasti ada kepuasan yang teman-teman bisa rasakan. Kak James sendiri juga, kalau kita sudah mengerjakan pekerjaan dan menyelesaikannya, pasti ada kepuasan, satisfaction yang kita bisa rasakan, dan kita bisa bersuka cita. Kemudian kita bisa berbahagia kembali, teman-teman, di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kita, dan pasti ada berkat-berkat Tuhan kalau Tuhan melihat teman-teman disiplin dalam mengatur waktu. Oke teman-teman, itu saja firman yang Kak James ingin sampaikan. Kiranya teman-teman terberkati, supaya teman-teman terus jadi anak-anak yang bijak. Dari masa muda, teman-teman sudah bijaksana dalam mengatur waktu. Oke teman-teman, kalau gitu Kak James mau berdoa buat teman-teman semua. Yuk, sama-sama kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar bahwa waktu itu adalah pemberian daripadamu Tuhan. Dan kami mau Tuhan sebagai anak-Mu, kami tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan beri ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak mau menyia-nyiakannya Tuhan, akan tetapi kami mau mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, menyelesaikan tanggung jawab kami, tugas-tugas kami yang ada. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini jahat, hari-hari ini bisa menjebloskan kami Tuhan, untuk kami menyia-nyiakan waktu kami, membuang waktu kami percuma. Akan tetapi biarlah di waktu yang banyak ini Tuhan, di situasi saat ini kami punya banyak waktu, kami semakin jadi pribadi yang bijaksana, yang mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus yang memampukan kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak menyia-nyiakan waktu kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman, kiranya jadi berkat hari ini, dan juga teman-teman jangan lupa minggu depan kita beribadah lagi ya. Oke, happy Sunday, God bless you, shalom.